Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan ke-14 kita akan ngebahas tentang manajemen mutu. Pasti kalian pernah dengar atau mempelajari mutu secara umum, atau ada dosen yang ngebahas tentang manajemen mutu secara umum. Yang terpenting di sini adalah kalian bisa memahami mutu ini sangat dibutuhkan dalam suatu produk atau jasa. Baiklah, menurut Gotch dan Davis, manajemen mutu adalah mengenai sesuatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Oke, kita akan membahas tentang produk. Di sini apa yang dikatakan dinamis? Dinamis ini bagaimana memproduksi atau menghasilkan produk yang bagus, baik itu dari segi bentuk, warna, rasa, yang disukai oleh konsumen. Yang kedua, jasa. Jasa ini merupakan hal yang tidak berbentuk materi atau nyata. Misalkan kita menjual jasa seperti layanan umum atau pelayanan. Misalkan kita ngebahas tentang pengacara. Apa coba kita lihat apa produk dari pengacara? Pasti jasa yang dilakukannya. Selanjutnya, manusia. Di sini kita artikan adalah bagaimana memanage atau mengatur personalitas seorang manusia yang sesuai dengan harapan dan keinginan dari konsumen. Di sini jangan berpikiran negatif. Di sini dikatakan manusia adalah itu personalitinya yang akan diketahui atau diberikan pada konsumen. Bisa attitude-nya, bisa behavior-nya, itu merupakan bagian dari subjeknya manusia. Seterusnya, proses. Di sini proses ini mengacu kepada jalan atau tata cara dari A sampai Z. Jadi pelaksanaan dikatakan proses. Dan selanjutnya, lingkungan. Lingkungan di sini bisa dipersepsikan yang membentuk atau yang mempengaruhi dari proses untuk memenuhi harapan. Oke. Aspek-aspek yang diperlukan manajemen mutu terpadu. Ini ada 10. Yang pertama, perhatian kepada pelanggan. Perhatian kepada pelanggan merupakan faktor terpenting dalam layanan. Apakah pelanggan internal? Internal dimaksudkan di sini adalah itu
adanya hubungan atau interaksi dalam bernegosiasi atau dalam artian memiliki keterkaitan dalam menjual atau memproduksi barang. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pemakai. Di sini bisa diartikan pemakai di sini adalah yang mempergunakan produk atau jasa kita. Yang kedua, memiliki obsesi tinggi terhadap mutu. Pasti kita akan mengetahui obsesi ini adalah paling dalam semangat atau tujuan yang tidak terpendam atau tidak bisa ditahan dalam dada. Obsesi di sini pengertiannya adalah keinginan atau kemauan yang kuat untuk menghasilkan barang yang bermutu. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pendekatan ilmiah diartikan di sini adalah melalui tata cara secara teoritis atau melalui cara penelitian yang menjadi rujukan, baik itu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Kalian tahulah gimana komitmen ini adalah kesepakatan. Yang kelima, membutuhkan kerjasama tim. Yang ketujuh, memiliki proses secara seimbang. Secara seimbang adalah adanya kontinu atau secara rutin. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Di sini maksud dalam pendidikan pelatihan adalah bagaimana si pekerja atau internal perusahaan jasa itu mendapatkan pelatihan untuk dedikasi yang menghasilkan lebih baik. Yang kedelapan, memberikan kebebasan terkendali. Ini diartikan kebebasan ini ada rujukan yang lebih efektif. Yang kesembilan itu memiliki kesatuan tujuan. Di sini kita mengetahui suatu organisasi atau institusi mempunyai kesepakatan bersama, dalam artian itu mempunyai SOP dalam mencapai tujuan dan harapan, baik itu dari owner maupun CEO. Kalau kita contohkan pada perusahaan yang menghasilkan produk makanan, pasti ada mempunyai satu tujuan, yaitu masyarakat atau konsumen terpuaskan. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kita mengenal adanya asuransi bagi karyawan atau jam lembur yang dibayarkan lebih dari gaji, maka ini disebut oleh masyarakat itu pemberdayaan karyawan. Jadi baik itu gaji maupun asuransi maupun uang lembur
itu sangat mempengaruhi dan sangat membutuhkan kesinambungan di sini dalam artian pemberdayaan karyawan secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang ISO, International Organization for Standardization. Ini terbitnya tahun 1987. Ada 3 komponen tujuan dari ISO, yaitu organisasi harus mencapai mempertahankan mutu produk jasa untuk memenuhi pembeli. Di sini kita bisa memahami bahwa dengan adanya mempertahankan mutu produk, maka kebutuhan si pembeli akan terpuaskan. Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa tujuan telah dicapai dapat dipertahankan. Di sini bersifat internal, karena dengan adanya keyakinan bersama, maka menghasilkan produk yang bagus. Produk yang bagus pasti akan melancarkan keuangan atau keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli mutu dapat dicapai yang akan dijual. Di sini ini merupakan bahasa keyakinan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Yaitu bisa diartikan juga ini merupakan bahasa marketing, bahwa dengan pembeli mutu akan tercapai tujuan harapan si konsumen atau si pemakai. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam ISO. Sebenarnya ISO ini banyak macam ragamnya, tapi saya akan hanya 7 yang masih terkenal atau sering digunakan acuan rujukan standarisasi secara umum, itu baik internasional. Yang pertama ISO 9000, ISO 9001, 2, 3, dan 4, 14000 sampai 14040. Kalian bisa melihat di di buku pembelajaran pengantar manajemen. Di sana kalian akan memahami secara otentik apa yang dimaksudkan ISO. Kalian silahkan cari di dalam buku tersebut. Nah, selanjutnya persyaratan ISO secara umum. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen. Kalian paham dengan tanggung jawab manajemen. Terus dokumentasi sistem mutu. Di sini dokumentasi sistem mutu dikatakan adalah bagaimana kelengkapan berkas atau rencana awal dalam pemrosesan yang tersusun rapi, baik itu secara tertulis maupun berbentuk video atau audio. Selanjutnya C, peninjauan ulang kontrak. Di sini dikatakan peninjauan ulang kontrak adalah bagaimana si pemasok menjaga bahan kualitas dasar dari produk yang kita akan jual dan akan kita lemparkan kembali kepada masyarakat. Jadi dengan adanya peninjau ulang kontrak, maka pemasok bahan baku akan menjaga mutu. Selanjutnya C, pengendalian desain.
Pengendalian desain merupakan itu bagaimana mengatur tata letak atau tata ruang dari sebuah produk. Misalnya dari packagingnya, terus layout awalnya dan layout akhirnya di setiap produk. Yang selanjutnya pembelian. Pasti ini adalah tujuan kita bersama. Kalau adanya pembelian yang lebih teratur dan signifikan, maka mutu secara umum diakui oleh masyarakat. Yang F, pengendalian proses. Ini adalah dikatakan pengawasan secara layak dan laik untuk continue. Yang G, inspeksi dan pengujian. Setiap barang produk pasti mempunyai evaluasi yang berawal dari inspeksi. Inspeksi di sini bagaimana kepala bagian atau kepala operasional melihat proses dari tahap awal sampai akhir, dan pengujian adalah klimaks dalam kelayakan untuk dipasarkan. Yang H, kalibrasi. Kalibrasi ini dikatakan bagian dari kolaborasi ya, seandainya mengumpulkan komponen-komponen yang disatukan. Misalkan komponen ini harus sesuai dengan komponen ini. Yang selanjutnya auditing intern. Ini adalah bagian akuntansi atau bagian keuangan, baik itu pembukuan, operasional maupun utang piutang, harus transparan. Selanjutnya J, penanganan produk yang rusak. Penanganan produk rusak adalah adanya return atau produk yang dikembalikan. Seandainya produk ini tidak layak untuk dipasarkan, maka si konsumen boleh atau diperbolehkan untuk mengembalikan produk tersebut supaya ada rasa tanggung jawab. Yang K, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini bersifat kontinu dan terus menerus sehingga bisa diterapkan secara umum. Oke, mahasiswaku, untuk hari ini itu yang kita jabarkan bagi kalian semua. Maka jika ada pertanyaan atau share ilmunya, boleh melalui Classroom, terus Zoom, aplikasi Zoom, atau WA Group. Tapi ketika absen, kalian harus WA Group karena itu bersifat real time. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.